ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para bapak ibu rahimakumullah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua, masih memberikan kekuatan, keteguhan hati, keistiqomahan, sehingganya pada saat ini salat subuh berjamaah bersama-sama, kemudian dilangsungkan dengan kajian. Harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita terus keistiqomahan sampai kita membuskan nafas yang terakhir meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salamnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat mulia yang kita tunggu-tunggukan, yang kita harapkan syafaatnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua mudah-mudahan diakui sebagai umatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari kita terlebih dahulu melafalkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan harapan kita semua ini segala urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga diberikan keluarga yang tenang, sakinah mawaddah warahmah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi jaisina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kali ini saya akan menyampaikan kajian kitab Mau'idatul Mu'minin, yang mana kitab ini adalah ringkasan dari Min Ihya'i Ulumuddin. Ringkasannya dari karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, kemudian diringkas menjadi kitab Mau'idatul Mu'minin. Jadi kalau Ihya Ulumuddinnya ini berjus-jus sampai kalau nggak salah itu jus 3 kalau nggak salah. Para bapak ibu, di sini ada salah satu bab yang mana judulnya Bayanur Rukhsati fi Qasdi Ilharit Ta'at, menjelaskan kemurahan, rukhsah di dalam tujuan menampakkan amal ibadah, di dalam tujuan menampakkan ketaatan. Kan bapak ibu kita ini kalau beramal ibadah, melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira baiknya itu ditampakkan apa disembunyikan? Sembunyikan kan bapak ibu, disembunyikan. Di sini disampaikan ada keringanan. Jadi beramal ibadah itu tidak apa-apa, ditampakkan kemudian kita lakukan di depan khalayak ramai atau di depan orang banyak, itu tidak apa-apa, ada keringanan. Ar-rukhsah fi qasdi ilharit ta'at, tidak apa-apa, dimaklumi oleh syariat. Ya, daripada ini adalah kajian Ustadz Haris Fauzi, ya, beliau menyampaikan bab tasawuf, maka penggantinya harus menjelaskan tasawuf juga. Di sini disampaikan tidak apa-apa bapak ibu melakukan amal ibadah, ditampakkan, dijelaskan di depan orang kalau memang ada tujuan. Disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, i'lam anna fi israril a'mal faidatan, ketahuilah bahwasanya di dalam merahasiakan amal ibadah, di dalam melakukan amal ibadah dengan secara diam-diam itu faidah, mempunyai faidah tertentu. Tidak asing lagi kalau kita melakukan amal ibadah bapak ibu, yaitu adalah tujuannya al-ikhlas. Jadi supaya kita ini melakukannya ikhlas,
semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kita melakukan amal ibadah kita diam-diam, tidak ditampakkan. Kemudian tujuan yang kedua, wan najah minar riya. Kita diam-diam melakukan amal ibadah, tidak ditampakkan, tidak diumumkan, yaitu tujuannya wan najah minar riya, supaya selamat, terbebas dari yang namanya riya. Sebab kalau kita melakukan amal ibadah di depan orang banyak, terutama yaitu adalah sedekah, berinfak, berbagi, itu potensinya akan menimbulkan riya. Maka kita melakukannya isror, diam-diam, disembunyikan. Ini faidahnya fi isroril a'mal, melakukan amal ibadah secara diam-diam ada dua faidah Bapak Ibu, yaitu adalah ikhlas, supaya hati kita ini ikhlas, murni, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wan najah minar riya, supaya selamat daripada riya, wan najatu minar riya. Namun Al-Imam Ghazali juga menyampaikan di sini, wa fil ilhari faidatul iktida, di dalam menampakkan, jadi melakukan amal ibadah itu secara terang-terangan di depan orang banyak juga punya faidah. Makanya Bapak Ibu kalau melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang melakukan seumpamanya amal kebaikan seperti sedekah, sholat sunnah, jangan sampai dalam hati kita punya hati yang kotor, kemudian kita mempunyai buruk prasangka kepada teman-teman kita, oh dia itu melakukan amal ibadah biar supaya dianggap rajin, baik. Bukan begitu Bapak Ibu. Mungkin orang itu mengamalkan faidah ini yang dianjurkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa faidahnya? Yaitu adalah al-iktida, supaya diikuti. Kita tampakkan, kita umumkan. Biasanya kalau bulan Muharram itu semarak dengan apa Bapak Ibu? Dengan santunan anak yatim, kan gitu kan? Yang dimana anak yatim itu dipanggil ke masjid. Bukan kita yang berangkat ke rumahnya, tapi anak yatim itu dipanggil, kemudian berbaris di depan, kemudian diumumkan. Ada sebagian orang yang mempermasalahkan masalah itu. Gimana sih santunan kok ditampak-tampakkan seperti itu, kok diumumkan seperti itu, dipanggil, kan merasa malu nantinya anak yatim itu. Tapi di situ tujuan daripada lembaga yang terutama kalau di Batam ini adalah yang melaksanakannya, yaitu adalah lembaga amil zakat biasanya kan Bapak Ibu, dipanggil ke masjid. Itu tujuannya apa? Al-iktida, supaya diikuti orang. Oh ramai, banyak yang berinfak, peduli. Itu tujuan iktida. Ada memang yang mempermasalahkan tidak boleh anak yatim itu kemudian diberdirikan, dijajar, kemudian dipanggil, kan malu. Tapi kemanfaatannya kan lebih meluas Bapak Ibu. Manfaatnya itu lebih luas. Jadi maka gak apa-apa. Karena apa? Karena ada tujuan al-iktida, supaya diikuti. Tahu bahwasanya memuliakan anak yatim itu adalah hal yang mulia. Kemudian tujuan yang kedua, izhar, menampakkan amal ibadah kita itu diumumkan adalah targhibun nas fil khair, supaya manusia itu merasa senang melakukan amal kebaikan. Tidak apa-apa, targhib. Bapak Ibu ke masjid, kemudian lewat depan ibu-ibu, sambil uangnya dimasukkan ke kotak infak, karena dilihat ibu-ibu di masjid atau jamaah Masjid Munawwarah ini tak ada pun yang bersedekah. Jadi ada salah satu yang memberikan contoh, ini subuh, kemudian ditaruh ke kotak infak. Kenapa? Karena sedekah subuh itu kan luar biasa Bapak Ibu. Jadi kasih contoh jamaah itu. Setiap itu bukan karena ria, karena memang ibu-ibu jamaah Masjid Munawwarah jarang berinfak.
Jadi ketua majelis taklim ngasih contoh, itu tidak apa-apa. Itu namanya targhibun nas fil khair, menarik manusia, menarik orang lain untuk senang melakukan kebaikan. Itu ilhar. Tidak apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena tujuannya adalah yang pertama tadi itu iktidak, supaya diikuti. Yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua adalah faidahnya targhibun nas fil khair, supaya orang lain itu terpancing untuk melakukan, senang melakukan amal kebaikan. Akan tetapi katanya Imam Ghazali, hati-hati, yang izhar ini hati-hati. Walakin fihi afatur riya, di dalamnya ini ada kerusakan, ada penyakit, yaitu adalah riya. Hati-hati. Nah itu kan ya, kita harus selalu ngontrol hati kita. Kenapa? Karena ini rawan, katanya Imam Ghazali, walakinna fihi afatur riya, ada hal yang akan merusak amal kita, yaitu adalah riya. Harus hati-hati. Kemudian Al Hasan Al Basri menyampaikan, Bapak Ibu, inna sirra ahrazul amalain. Kalau kita beramal ibadah itu secara diam-diam, itu lebih dijaga, lebih menjaga terhadap dua perkara itu tadi, yaitu adalah ikhlas wan najatu minar riya, menjaga ikhlas dan selamat daripada riya. Itu kalau Al Imam Hasan Basri mendingan sir aja. Sir itu adalah rahasia, lebih tepatnya. Walakinna fil izhar aidan faidatun, akan tetapi di dalam menampakkan juga ada faidah. Walidzalika asnallahu ta'ala ala sirri wal alaniyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala asna, menyanjung atau memberikan pujian kepada orang yang melakukan amal ibadah, ditampakkan maupun dirahasiakan. Dalam Al-Quran itu disampaikan, Pak, sama-sama diberikan sanjungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Samar maupun terang-terangan itu tetap dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah itu kan disebutkan, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah, mengumumkan sedekah, fa ni'mahi, sangat bagus, nggak apa-apa, silahkan. Fani emmahi, sangat bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Jika kalian menyamarkan, merahasiakan, kemudian diberikan kepada orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Berarti mana yang baik? Yaitu adalah disamarkan, dirahasiakan. Tapi ditepakkan juga, dialaniahkan, diumumkan, diterang-terangkan atau dilakukan dengan secara terang-terangan, itu juga dapat asna, dapat sanjungan dari Allah. Baik, nggak apa-apa. Akan tetapi harus selamat daripada riya. Kan itu kan. Ini ayat mendekati yang dibacakan oleh Pak Imam tadi. Tentang apa itu? Tentang hutang ya Pak Imam ya. Fa idza tadayantum, luar biasa itu Pak Imam. Panjang ayatnya itu. Rakaat yang pertama Bapak Ibu, yang dibaca Pak Imam itu panjangnya luar biasa itu. Itu masalah hutang piutang itu Bapak Ibu. Kalau kamu melakukan hutang piutang, katanya Pak Imam tadi, yang rakaat yang pertama, falyaktub, harus ditulis. Nah, ini mendekati ayatnya tentang infak, kemudian hutang piutang. Kemudian di antara ayat itu ada juga menjelaskan riba sebelumnya ya Pak Imam ya. Riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan riba, memusnahkan riba. Allah Subhanahu wa ta'ala memperkembangkan sedekah. Jadi Bapak Ibu, riba itu di dunia ada efeknya, bukan hanya di akhirat saja. Katanya Allah, yamhaqullahu riba. Ketika Pak Ustadz ini menjelaskan tentang riba sampai di ayat ini Bapak Ibu, kata saya, ini adalah efek daripada melakukan atau pelaku riba di dunia. Iya Pak Ustadz, memang ini saya dulu pelaku riba.
hanya awal-awalnya saja yang sukses, tapi akhirnya hancur Pak Ustadz, bangkrut. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan nas dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba, Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan riba. Rumahnya roboh, kebakaran, keluarga, perceraian suami istri, anak durhaka. Kenapa? Karena yamhaqullahu riba, sudah nas dalam Al-Quran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan memusnahkan riba dengan cara dihilangkan barokahnya. Bukan hanya akhirat, kalau di akhirat lebih ngeri lagi. Bagaimana ayatnya Pak Imam? La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan. Mereka itu tidak bisa berdiri, alladzina yakuluna riba, orang-orang yang makan riba itu la yakumun, Bapak Ibu, tidak bisa berdiri. Maksudnya nanti di hari kiamat, illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan, kecuali dia bisa berdiri nanti dari kuburannya bangkit seperti halnya orang yang kemasukan setan, minal mas, gila. Coba Bapak Ibu pernah nggak nonton, nah, ini kesenangan anak-anak biasanya, film barat ya. Film barat itu ada film yang namanya zombie, kan, zombie itu Pak ya. Zombie itu kayak nyelundup gitu. Itu orang yang nanti memakan riba bangkit dalam kuburannya seperti halnya zombie itu. Ngeri Bapak Ibu. Lain lagi di dunia, yamhaqullahu riba, Allah akan memusnahkan riba, menghilangkan barokahnya, hancur semua. Ini banyak yang ketika Pak Ustadz nih sampai di ayat ini, banyak yang ngeluh ibu-ibu, iya Pak Ustadz, dulu ini memang saya pelaku riba Pak Ustadz, tapi sekarang hancur, saya tinggal di ruko Pak Ustadz, rumah saya dijual, mobil saya habis semuanya. Yaitu Bapak Ibu, dalam Al-Quran sudah dinas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Bapak Ibu mau hartanya itu berkah, berkembang, bukan dengan cara melakukan riba, wa yurbis shadaqat, Allah akan memperkembangkan sedekah. Meskipun secara kasat mata kalau kita sedekahkan, diberikan kepada orang lain, harta kita berkurang Bapak Ibu. Tapi secara hakikat, matematika Allah subhanahu wa ta'ala bukan seperti itu. Bahkan harta kita akan berkembang biak. Yurbis sadaqat, itu janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kembali kepada laptop lagi, pembahasan, yaitu adalah di dalam kita mengumumkan amal kita ini dilakukan secara terang-terangan, yaitu adalah ada faidah tersendiri. Apa tadi faidahnya Bapak Ibu? Yaitu adalah faidatul iktida, supaya orang lain itu mengikuti. Wa targhibun nas fil khair, supaya orang itu senang melakukan kebaikan. Akan tetapi perlu kita garis bawahi, kita mengumumkan amal kebaikan ini, katanya Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam, walakinna fihi afatur riya, di dalamnya terdapat afat. Apa ini? Penyakit. Harus hati-hati selalu kita ngontrol hati kita. Kalau kesemuanya melakukan amal ibadah diumumkan di depan orang, jadi harus kita selalu ngontrol hati kita Bapak Ibu. Kemudian disampaikan wal izharu kismani, menampakkan amal ibadah itu ada dua Bapak Ibu. Ada ahaduma fi nafsil amal, salah satunya yaitu adalah fi nafsil amal. Nafsul amal itu ya amal itu tersendiri, berarti diumumkan sedekah di depan orang. Kemudian wal akhar, yang kedua, menampakkan itu dengan cara bitahaddus bima amila. Tahaddus itu kan bahasa kita ini tahaddus bil amal. Tahaddus diceritakan kepada orang lain. Kalau kita melakukan amal ibadah, Bapak Ibu, alhamdulillah kemarin saya ini ngasih sedekah ke Masjid Al-Munawwarah 10 juta. Katanya orang-orang, waduh, kok sedekah itu diceritakan sih? Padahal sedekah itu nggak boleh diceritakan. Tapi kalau Bapak Ibu itu menceritakannya, ada tujuan yang kedua, yaitu adalah tahaddus bima amila, menceritakan kepada orang lain itu apa namanya, tahaddus bin nikmah, menceritakan kenikmatan, tidak apa-apa, silahkan. Akan tetapi yaitu tadi potensi walakinna fihi afatur riya, ada riaknya nantinya, hati-hati,
10 juta Bapak Ibu disumbangkan, bukan hanya 100. Tapi kalau potensi riya dalam hati hilang 10 juta itu, mendingan nggak usah diceritain dah. Kalau seumpamanya hatinya nggak kuat, mentalnya nggak kuat, mending dirahasiakan saja Bapak Ibu. Kemudian maksudnya fi nafsil amal itu mengumumkan amal perbuatannya itu maksudnya gimana? Al-qismul awwal izharu nafsil amali kas-sadaqah fil malai liturghiban nasa fiha, menampakkan amal itu tersendiri seperti sedekah di dalam khalayak ramai, supaya apa? Liturghiban nasa fiha, supaya Bapak Ibu menyenangkan orang lain itu berinfak. Biasanya kalau Pak Imam sebelum masjid Jumatan kan itu kan ya, sebelum khutbah itu dimulai, sebelum sholat Jumat dimulai, biasanya kan diumumkan. Kalau bisa ada jamaah yang mau namanya itu disebut namanya, senang kalau disebut, bukan karena ria, tujuannya liturghiban nasfiyah, supaya orang-orang itu senang melakukan kebaikan, bukan karena ria. Kalau Masjid Al-Munawwarah lihat dulu, kalau jamaahnya saya lihat Bapak Ibu udah biasa pada sedekah, udah sedekah semuanya, mungkin tidak perlu kita memberikan contoh. Itu kalau Masjid Al-Munawwarah, subhanallah kan itu, subuhnya aktif, kajiannya aktif, ya mungkin nggak usah lah diumumkan. Maksudnya ini adalah idharun nafsil amal, menampakkan amal kebaikan itu. Mungkin kalau di tempat-tempat yang mana orang itu minim melakukan kebaikan, perlu kita umumkan Bapak Ibu. Di masjid kering masjidnya, jamaahnya tak ada sama sekali, jadi hanya dua dengan jamaahnya itu, imam dengan makmumnya, yang adzan itu saja, nggak ada. Mungkin perlu diamalkan ini, izharu nafsil amal, menampakkan amal kebaikan, liturghiban nasfiha, supaya orang-orang yang ada di sekitarnya itu merasa senang. Sebagaimana yang dilakukan sahabat Ansar, Ibu. Sahabat Ansar ini pernah melakukan. Ada salah satu seorang laki-laki ini Bapak Ibu, pada waktu zaman Nabi, ja'a bisurrati fatataba'an nasu bil atiyah lama ra'auhu. Jadi ada salah satu sahabat Ansar ini bawa bingkisan Bapak Ibu, bingkisan yang mana di dalamnya ini ada makanan, ada snack. Kemudian orang itu kelihatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilihat oleh Rasulullah, ini baik ya, apa yang dilakukan orang ini baik, bawa makanan kemudian ditaruh dalam bingkisan. Akan gitu kan biasanya dilakukan di Muharram Bapak Ibu ya. Jadi anak yatim itu dikasih bingkisan, kemudian dikasih amplop. Bagaimana hukumnya seperti itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sanjungan kepada orang tersebut. Apa kata Rasulullah? Man sanna sunnatan fa'amila biha kana lahu ajruha wa ajru man ittaba'ahu. Barang siapa yang melakukan kesunnatan, melakukan suatu jalan, fa'amila biha, kemudian dicontoh oleh orang lain, dilakukan, fakana lahu ajruha wa ajru man ittaba'ahu, maka dia mendapatkan pahala dan pahalanya orang yang melakukannya. Ini kan adalah hadis-hadis yang mana itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, contoh yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, kemudian diberikan support oleh Rasulullah, kan gitu kan ya. Jadi amal kebaikan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh sahabat, kemudian diberikan sanjungan oleh Rasulullah. Barang siapa memberikan jalan yang baik, sunnah, kemudian dilakukan oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang dilakukan oleh orang lain itu. Bid'ah ini nggak boleh. Kenapa? Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Buktinya Rasulullah ini melihat sahabat, melihat orang bawa bingkisan ini untuk disedekahkan ke orang lain. Bahkan Rasulullah menyatakan atau mensupport orang ini, memberikan dukungan, ini bagus ini.
Jadi anak yatim dijejer di depan gitu kan, dia kemudian dikasih bingkisan, nggak apa-apa, silahkan. Ada sebagian orang yang memang mempermasalahkan itu nggak baik. Tapi di situ ada tujuannya adalah tadi itu, izhar wa fil izhari faidatul iktida, yaitu adalah faidahnya untuk memberikan orang lain contoh supaya diikuti. Gitu. Kemudian disampaikan di sini Bapak Ibu dalam kitab Mau'idatul Mukminin ini, walakinnal iktida fis sadaqah ala tiba aghlab, akan tetapi dalam bersedekah, diikuti dalam sedekah itu sudah biasa. Oleh karena itu fasiru afdalu min alaniyah, bersedekah dengan secara samar, dengan secara sembunyi-sembunyi itu lebih utama daripada diumumkan, kalau memang tujuannya tidak ada la qudwata fiha. Kalau memang tujuannya supaya tidak diikuti, maka dilakukan secara diam-diam saja Bapak Ibu, nggak usah ditampakkan. Wa ammal alaniyah lil qudwa fa afdalu minas sirri, melakukan amal kebaikan secara alaniyah, secara terang-terangan untuk tujuannya diikuti, fa afdalu, lebih utama daripada kita disembunyikan, tidak apa-apa. Wa yadullu ala dzalika anna Allah azza wa jalla amaral anbiya biizharil amal lil iktida. Allah subhanahu wa ta'ala memang memerintahkan para nabinya itu untuk melakukan amal kebaikan, ketaatan itu dijelaskan, ditampakkan, izhar. Kan begitu Pak Imam ya. Jadi para nabi dulu tak ada yang disembunyikan, semuanya itu diumumkan. Supaya apa? Supaya diikuti oleh umatnya. Begitu kalau seumpamanya Pak RT, Pak RW, kemudian Pak DKM, Kiai, Pak Ustadz, Pak Imam. Jadi bagusnya itu kalau beramal memang dia apa namanya itu diumumkan supaya diikuti oleh rakyatnya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para nabinya itu izharul amal lil iktida, supaya diikuti oleh masyarakat umum. Tidak apa-apa, silakan, itu baik. Maka di sini disampaikan Bu, bagi orang yang melakukan amal kebaikan itu ditampakkan, maka dia punya dua yang harus dia lakukan. Yang pertama, ini Bapak Ibu, yang pertama, ketika dia melakukan ketaatan, amal kebaikan, sedekah, kemudian kita umumkan, kita tampakkan di depan orang, maka yang harus dia lakukan itu yang pertama, ayyuzhirahu haitsu ya'lamu anna yuqtada ayyuqtada bihi au yudhannu dhannan au yudhanna dhannan. Ketika dia menampakkan amal kebaikannya, diumumkan, sekiranya dia tahu bahwasanya amal kebaikannya itu yuqtada bih au yudhanna dhannan, dia harus tahu bahwasanya kalau melakukan amal ibadah itu akan diikuti, atau ada praduga, kalau saya melakukan amal seperti ini pasti banyak yang niru. Kalau mencetuskan pertama kali amal seperti ini, insya Allah jamaah Masjid Munawwarah semuanya akan mengikutinya, insya Allah. Nah, dengan secara apa itu? Biasanya di WA Bapak Ibu, di WA itu di list kan ya, di list sedekah, kemudian di share, banyak yang ikut. Itu tidak apa-apa, silakan ditulis namanya, nggak apa-apa. Tapi kalau posisinya sebagai orang biasa Bapak Ibu, maksudnya gini, di situ para tokoh seumpamanya, ini ada salah satu memang biasa, masyarakat biasa, kemudian menampakkan amal kebaikan, ya nggak pengaruh Bapak Ibu, ya kan, nggak pengaruh. Jadi nggak ada pengaruhnya, dia nggak punya taring kan gitu kan ya. Mau memberikan contoh kepada tokoh-tokoh yang sudah amal kebaikannya luar biasa, ya nggak pengaruh. Sekiranya saya ini kalau bersedekah depan mereka itu, wah para ulama seumpamanya, kita bersedekah, apakah mereka niru? Ya enggak ada pengaruhnya Bapak Ibu.
Maka kita nggak ada faedahnya menampakkan amal ibadah kita, mending kita sembunyikan aja. Oh, kita sudah yakin atau kita sudah tahu bahwasanya mereka tak akan ikut amal ibadah kita, nggak usah lah, ngapain. Kecuali Bapak Ibu di komplek Masjid Al-Munawwarah ini memang orang minim seumpamanya bersedekah, memang orang minim seumpamanya salat subuh, seumpamanya, maka ditampakkan gak apa-apa, diumumkan gak apa-apa. Jadi baik diumumkan. Maka di sini disampaikan wa rubba rajulin yaqtadi bihi ahluhu duna jiranihi. Betapa banyak orang yang diikuti oleh keluarganya bukan tetangganya. Jadi contoh itu lingkup keluarga kita sendirilah, kan gitu kan ya. Contoh itu lingkup keluarga kita sendiri. Enggak usah tetangga. Karena kalau saya lihat tetangganya itu pada sibuk kerja seumpamanya, jadi nggak sempat. Jadi lingkup keluarga kita lah sendiri, lingkup keluarga. Kemudian warubbama yaqtadi bihi jiranhu duna ahli suq. Begitu juga ada yang memang memberikan contoh kepada tetangganya, yang mana ini kalau diberikan contoh kepada orang yang di pasar tidak diikuti, ya kasih contoh ke tetangganya, nggak usah ke pasar. Orang di pasar dikasih contoh, oh sibuk ngasih pelanggan, malah diajak bersedekah seumpamanya nih, diusir Bapak Ibu, nggak akan diterima. Orang sibuk melayani pelanggan malah diajak bersedekah, ini mengganggu orang nih. Ya contohnya di mana? Ngasih contoh di tetangganya, nggak usah ke sana. Warubbama yaqtadi bihi ahlu mahillatihi. Ngasih contoh itu di tempatnya, di kompleknya, di Anggrek Sari. Jadi dikasih contoh, memberikan contoh di Anggrek Sari, nggak usah ngasih contoh ke Pelamo. Karena Bapak Ibu kalau ngasih contoh ke Pelamo itu orang asing. Siapa ini sih? Mungkin penipu nih. Ngapain ngajak-ngajak orang berinfak di sini? Ngajak-ngajak orang datang ke majelis taklim, dicurigai Bapak Ibu. Tapi kalau di Anggrek Sari ini wajahnya Bapak Ibu sudah tak asing. Upaya imam tuh ngajak, ayo kita berangkat ke masjid, hadir ke majelis taklim. Di sana ada infaknya lagi katanya, ibu-ibu bawa sedekah Bapak Ibu seikhlasnya, silahkan datang ke masjid, diumumkan seperti itu. Nggak apa-apa. Ini karena melihat tempat Bapak Ibu. Ngasih contoh itu melihat tempat, bahasanya di sini melihat tempat. Kemudian wa inna ma yasihul izhar biniyatil qudwah mimman huwa fi mahallil qudwah ala man huwa fi mahallil iktida bihi. Yasihul izhar biniyatil qudwah, menampakkan amal kebaikan itu dianggap sah dengan alasan diikuti, dengan alasan atau dengan supaya diikuti orang lain, tapi mimman huwa fi mahallil qudwah, termasuk orang yang memang ahlul qudwah, fi mahallil qudwah, orang yang mempunyai makam qudwah, tempat orang yang ditiru, maksudnya kiainya, kemudian ngasih contoh ke masyarakatnya. Kiainya ini hanya populer di Anggrek Sari, ngasih contohnya di Anggrek Sari. Jangan kiainya ini yang populer di Anggrek Sari ngasih contoh di Pelamo. Ini siapa ini? Orang gila. Ya nggak bisa Bapak Ibu. Kecuali sekelas kiai yang sudah viral Bapak Ibu, yang dai kundang gitu kan ya. Nggak apa-apa ngasih contoh. Oh ini Ustadz kamu, beliau Ustadz Wahab namanya. Beliau dari Madura Bapak Ibu. Saya bahasanya Madura juga Bapak Ibu. Kalau ada bahasa yang memang mirip-mirip ke Madura, memang seperti ini bahasa kami, logatnya. Ini senior kami yang di sini, Ustadz Mujib, kemudian Ustadz Wahab. Ini Bapak Ibu. Alhamdulillah kami bisa silaturahim. Makanya kalau ngisi pengajian di sini, meskipun berat Bapak Ibu, biasanya kalau diundang di sini nih kiai-kiai besar ini, ulama besar, senior-senior kami. Kami nggak berat Bapak. Karena apa? Karena bisa silaturahim ke beliau. Lama nggak jumpa kan gitu kan. Jadi nggak ditolak Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kalau beliau nih Ustadz Mujib nih dekat dengan rumah istri saya.
katakanlah tetanggaan, masih ada saudara lah Bapak Ibu. Alhamdulillah Ustaz. Oke, kita lanjut. Nggak pede Bapak Ibu karena masih ada senior. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini yang harus diperhatikan bagi orang yang melakukan amal kebaikan secara terang-terangan. Jadi harus tahu bahwasanya amal kebaikannya itu akan diikuti, atau ada praduga, ada prasangka bahwasanya amal kebaikannya itu akan diikuti. Kemudian yang kedua, ayyuraqiba qalbahu fa innahu rubbama yakunu fihi hubbur riya al khafi fayad'u ilal idhari bi udhril iktida. Harus yuraqib, muraqabah lah bahasa kita. Muraqabah itu adalah ngontrol hati kita. Fa innahu rubbama yakunu fihi hubbur riya. Jadi siapa tahu hati kita ini modusnya berinfak secara terang-terangan, modusnya ini ada modus tertentu supaya disanjung orang. Jadi alasannya, kamu kenapa kok sedekah itu diumumkan seperti itu? Ya supaya orang itulah ikutlah bersedekah, nggak apa-apa. Padahal modus. Jadi harus selalu dikontrol. Makanya di sini fayada'u ilal idhar bi udril iktida, dengan alasan supaya orang itu mengikuti, padahal tujuan yang sesungguhnya itu bukan untuk diikuti. Dia huburiya, biasanya orangnya huburiya, senang disanjung. Huburiya il khafi. Jadi senang disanjung dengan modus supaya diikuti. Maka jangan, hati-hatilah Bapak Ibu, nggak usah kalau seperti itu. Wa inna ma syahwatuhu at-tajammul bil amal wa bi kaunihi muqtadabi. Jadi syahwatnya ini at-tajammul. Tajammul ini adalah maksudnya modus. Modus itu tadi. Modus supaya diikuti, supaya ini, padahal itu adalah supaya disanjung orang. Itu hati-hati, enggak usahlah kita lakukan. Makanya disampaikan di sini oleh Imam Ghazali, falyahdaril abdu khada'an nafsi. Maka hati-hati seorang hamba ini tertipu oleh nafsunya. Ditipu oleh nafsunya. Apa tipunya? Yaitu adalah dengan modus itu tadi. Modus melakukan amal kebaikan supaya alasan, supaya diikuti. Padahal itu adalah huburiya. Modus saja. Kena tertipu. Nafsunya menipu dia. Wasyaitanu mutrasid. Setan itu selalu ngintai Bapak Ibu, selalu ngintai. Wah ini, ayolah tampakkanlah amal kebaikannya supaya kamu itu diikuti orang. Padahal seperti itu, setan itu hanya modus saja. Jadi selalu diintai oleh setan. Wa hubbul jahi al qalbi ghalib. Wa qallama taslam amal adh-dhahira min al afat. Jadi cintanya hati ini, senangnya hati ini adalah hubbul jah, cinta pangkat biasanya seperti itu. Maka sedikit sekali kata di sini, waqal lama, sedikit sekali orang yang memang selamat daripada afat, kerusakan ini, sedikit sekali. Fala yang bagi ayyadila bisalama syai'an, maka tidak ada yang selamat dari hal yang ini, nggak ada yang selamat. Makanya lebih baik dirahasiakan saja Bapak Ibu, nggak usah ditampakkan, rawan kan gitu kan. Jadi saya ulangi lagi, tidak apa-apa mengumumkan amal kebaikan karena memang ada faidah tertentu katanya Al-Imam Ghazali, yaitu adalah faidatul iktida wa targhibun nas fil khairi, yaitu adalah faidahnya yang pertama supaya diikuti. Kemudian yang kedua, wa targhibun nasi fil khair, menarik orang itu supaya orang lain senang melakukan amal kebaikan. Alhamdulillah. Allahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu, mudah-mudahan berkah, kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kaji ini kitab Mau'idatul Mukminin, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin, isinya kitab tasawuf.
Alhamdulillah, mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shrah bis salati ala sudurana wa yassir biha umurana wa farrij biha humumana waqdi biha duyunana waslih biha hawalana wa taqabbal biha taubatana. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bis sa'adati ajlana wa haqiq bi zidati amlana wa qrim bil afiyati wuduwana wa asalana wasbub sijal afika ala dunumina wa munna alaina bi islahi bina wajli taqwa zadana wa fi dinika jitihadana. Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamah wa aidna min mujibatin nadama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.